Kembali lagi bersama saya di channel Fisik Guru. Kali ini kita akan bahas tentang wujud zat, suhu, dan nilai nol mutlak dan suhu mutlak. Let's check it out. Pembahasan video kali ini tentang suhu. Namun, sebelum itu, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari zat atau materi. Kita juga akan memfokuskan pada sifat makroskopik sebagai tekanan dan suhu yang memiliki dasar dalam gerakan mikroskopis atom dan molekul. Nah, seperti yang kita ketahui, masing-masing unsur dan sebagian senyawa dapat berwujud padat atau solid, terus liquid atau cair, dan gas atau gasis. Nah, dan air adalah satu-satunya zat yang mengalami ketiga fasenya, yaitu es, cair, dan uap. Adalah kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sifat-sifat makroskopik dan mikroskopik dari air ini. Nah, sekarang kita bahas tentang variabel state atau variabel peubah, ya kan? Suatu sistem dikatakan dalam kesetimbangan termal jika variabel state itu konstan dan tidak berubah. Contohnya seperti ketika volume tetap, maka suhu dan tekanan akan meningkat secara linear. Contohnya seperti itu ya. Nah, ada satu variabel yang tidak kalah penting dalam kesetimbangan termal ini, itu ada salah satunya adalah massa jenis yang diformulasikan menjadi, ini bacanya rho sama dengan M per V. Kita bisa lihat keterangan, rho itu adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Kemudian adalah M kapital ini adalah massa sistem, ya, satuannya kilogram, dan volume sistem, satuannya adalah meter pangkat 3. Kalau penting juga ada mol, yang mana ada N per Na. Ya, N kecil ini adalah jumlah mol, N kapital adalah jumlah total partikel, itu satuannya kilogram, dan Na ini adalah bilangan Avogadro. Ya, itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1 atau kilogram per mol. Ini yang dinamakan mol dan massa molar. Dan juga kalau kita turunkan lagi ada N sama dengan M kapital per M. Itu kalau suatu saat diketahui massa atomnya. Dan juga ada, kalau kita mencari jumlah mol, itu juga bisa M per M mol. Itu kalau suatu saat diketahui massa molekulnya. Nah, kita lihat ada contoh soal, misalnya 100 gram gas oksigen adalah berapa mol oksigen, gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau kita lihat di sistem periodik unsur di kimia itu, di fisika juga ada, di mana nomor massa oksigen O adalah 16. Jadi kita tulis 16O seperti ini, maka jumlah molekul O2, berarti O-nya ada 2 ya, dalam 100 gram dengan massa molekularnya atau massa molarnya M sama dengan 2 molekul oksigen, atau kita sebut sebagai diatomik ya, karena ada 2 jadi diatomik. Jadi M sama dengan 2 kali 16 itu sama dengan 32 U. U ini adalah unit, di mana 1 U, 1 unit itu sama dengan nilainya sebesar 1,66 kali 10 pangkat 27 kilogram. Kita fokus di berapa mol oksigen. Nah, sebelum itu kita lihat ya. Massa molekularnya adalah 32 unit, kita kalikan dengan, di mana 1 unit itu kan 1,66 dibagi 1, hasilnya adalah jadi massa molar diatomik oksigen itu 5,31 kali 10 pangkat minus 26 kilogram. Nah, jadi jumlah molekul dalam 100 gram ya, kita konversikan ke kilogram menjadi 0,100 kilogram ya. Nah, kita menggunakan persamaan ini kan diketahui massa atomnya. Jadi M kapital per M, jadi 0,100 kg dibagi dengan M ini massa molar ini ya. Hasilnya adalah 1,88 kali 10 pangkat 24. Ini adalah jumlah molekulnya. Ya. Kemudian karena sudah diketahui jumlah molekul, maka kita menentukan jumlah molnya menggunakan persamaan ini ya. Kan diketahui massa atom juga. Yang di sini kan sudah 1,8 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan bilangan Avogadro-nya ya, itu sebesar 3,13
mol. Alternatif lain juga kita bisa menggunakan ini, kan diketahui tadi adalah 100 gram, kita ubah menjadi kilogram, terus massa molnya adalah 0,032, itu diperoleh dari ini ya, 32 U. 32 U ini adalah dalam bentuk gram. Maka kalau kita konversikan ke kilogram menjadi 0,032 kilogram per mol. Hasilnya kan sama ya, seperti itu. Pada tabel sistem periodik itu kita bisa lihat seperti ini, AZX. A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom, sementara X itu adalah nama unsur. Ya. Nama unsur bergantung pada nomor massa dan nomor atom. Jadi contoh, atom oksigen ditulis 16,8O. Artinya nomor atomnya kan 8, nomor massanya adalah 16, jumlah protonnya ada 8, jumlah elektronnya juga ada 8. Nah, jumlah neutronnya adalah A kurang Z. Jadi 16 kurang 8 sama dengan 8. Seperti itu. Ya, jadi variable state-nya itu ada massa jenis, ada jumlah mol, ya kan? Ini akan menjadi syarat untuk kita pelajari tentang termodinamika. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang suhu atau temperatur. Pernahkah Anda merasa kedinginan? Ataukah Anda merasa panas? Jadi kalau kita bicarakan tentang panas itu cukup rumit ya. Tapi di sini saya batasi bahwa dalam kondisi rasa. Ya, dalam kondisi rasa. Namun kita tidak bisa menyatakan bahwa oh ini panas, oh ini dingin. Nah, tapi kita lihat bahwa suhu dalam ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu sistem ya, seperti itu. Nah, kita harus menggunakan suatu alat untuk bisa mengukur dengan besar skalanya berbeda-beda ya. Ini yang kita sebut sebagai termometer. Jadi termometer itu alat ukur suhu. Nah, kalau dalam fisika itu ada termometer Kelvin, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Reaumur, dan termometer Celsius. Nah, kita bisa juga lihat di sini masing-masing skalanya, yang mana titik tetap bawah ini adalah titik beku. Nah, pada Celsius itu 0 derajat, Reaumur 0 derajat, dan Fahrenheit itu 32 derajat, sementara Kelvin itu sebesar 273 Kelvin. Dan titik didih atau titik tetap atas itu pada Celsius 100 derajat Celsius, 80 derajat Reaumur, 212 derajat Fahrenheit, dan 373. Di antara titik didih, titik beku dan titik didih, ini adalah jumlah skalanya ya. Ini di antara. Nah, kita lihat. Sekarang kita harus tentukan ketika diketahui Celsius, maka yang ditanyakan berapa derajat Reaumur, misalnya seperti itu. Maka kita gunakan dengan bantuan matematika adalah konsep perbandingan skala. Nah, di sini ada perbandingannya, di mana derajat Celcius di dalam ini, sekitaran ini, itu dikurangi dengan titik bawah atau titik beku, dibagi dengan titik didih 100 derajat dikurangi dengan titik beku, dan seterusnya sampai di Kelvin. Seperti ini perbandingannya ya. Jadi yang biasa kalian temukan di dalam buku bahwa 5/4 kali T derajat Reaumur kayak begitu. Jadi rumus aslinya adalah seperti ini ya, menggunakan konsep perbandingan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi pada suatu hari ketika suhu mencapai 90 derajat Fahrenheit, maka berapa suhu dalam derajat Celcius dan dalam Kelvin? Jadi ini adalah pertanyaan bagaimana kita mengkonversikan ketika menggunakan termometer derajat Fahrenheit yang terbaca dengan nilainya 90, maka kita konversikan ke derajat Celcius dan derajat Kelvin. Kita menggunakan persamaan perbandingan yang tadi, ya. Maka kita lihat sekarang, kita bandingkan antara derajat Celcius dan Fahrenheit. Seperti ini, jadi T derajat Celcius dikurangi 0 derajat per 100 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius. Itu akan sama dengan 90 derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit per
212 derajat Fahrenheit dikurangi 30 derajat Fahrenheit. Kalau kita kalkulasikan, menghasilkan seperti ini, kemudian kita kalikan silang, ya, hasilnya adalah 32,2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita konversikan dari Fahrenheit ke Kelvin. Kita juga menggunakan konsep perbandingan sama juga, dan hasilnya adalah skala yang terbaca pada Kelvin itu sebesar 305,2 Kelvin. Nah, ada persamaan hubungan antara Kelvin dan Celsius. Di sini kan Celsiusnya sudah diperoleh, ya kan? Nah, kita menggunakan persamaan ini, skala suhu Kelvin itu sama dengan suhu derajat Celsius ditambah dengan 273. Kita masukkan angkanya yang kita sudah peroleh ini, maka hasilnya adalah 305,2 Kelvin. Sama kan? Jadi terserah pilihan kalian bahwa apakah kalian menggunakan perbandingan ataukah kalian langsung menggunakan persamaan hubungan antara Kelvin dan Celsius. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang nilai nol mutlak dan suhu mutlak. Dalam pembahasan ini saya menyiapkan gambar, ya, ada gambar termometer yang mengukur suatu bahan, kemudian ada grafik. Nah, mengapa kita harus membahas nilai nol mutlak dan suhu mutlak? Jadi, di sini digunakan termometer gas. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak menggunakan termometer sistem tabung cair? Ada beberapa ahli fisika tidak menyetujuinya. Mengapa? Karena dengan sistem termometer tabung cair, itu akan bergantung pada sifat spesifik dari bahan yang digunakan untuk mengukur suatu bahan. Pada bahasan ini, kita mendefinisikan skala suhu tidak bergantung pada sifat spesifik dari suatu bahan. Nah, kita juga samakan persepsi terlebih dahulu bahwa kita menggunakan termometer yang ideal, yaitu termometer gas seperti ini. Nah, prinsip termometer gas ini, yang mana ini kan ada tabung, jadi ini terisi oleh gas, bahwa di dalam ini volumenya tetap. Ketika mengukur suatu bahan, maka suhu dan tekanan akan meningkat secara bersamaan. Itu kita bisa lihat di grafik seperti ini. Ini ada 3 garis, berarti ini ada 3 bahan gas yang berbeda. Kita menggunakan 2 skala termometer, yaitu Kelvin dan derajat Celcius. Mengapa hanya 2 ini? Karena kita kembali ke besaran pokok, bahwa satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin. Nah, kenapa kita bandingkan dengan derajat Celcius? Karena keduanya memiliki skala yang mirip. Dengan menggunakan beberapa gas yang berbeda, harapannya bahwa grafik yang terbentuk ini tidak linear. Namun pada kondisi ini yang mana volumenya tetap, maka suhu dan tekanan akan naik secara linear. Jadi pada kondisi ini dilakukan ekstrapolasi grafik, ya, dengan suhu dan tekanannya 0. Jadi pada Kelvin itu, pada pembahasan sebelumnya mengenai termometer, bahwa pada titik beku derajat Celcius itu kan 0 dan Kelvin itu kan 273. Bagaimana kalau 0 Kelvin? Kira-kira nilainya sama dengan berapa derajat Celcius? Nah, ternyata ketika dilakukan ekstrapolasi itu adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel melampaui interval pengamatan aslinya. Kan pengamatan aslinya kita kan adalah hanya pada sebatas titik beku, ya kan? Tapi bagaimana kalau 0 Kelvin? Ternyata yang terbaca adalah minus 273 derajat Celcius. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan linear antara suhu dan tekanan. Yang kedua, bahwa semua gas mengekstrapolasi ke tekanan 0. Ini ya, tekanan 0 pada suhu yang sama sebesar minus 273 derajat Celcius. Gas yang mendekati nilai 0 Kelvin itu adalah gas helium. Tapi kita lihat bahwa tidak ada gas yang benar-benar sedingin itu tanpa mengembun. Akan tetapi, surprise untuk kita bahwa suhu yang memiliki tekanan awal 0 yang sama juga untuk semua gas apapun. Jadi, semua gas itu memiliki tekanan awalnya adalah
0. Kita kembali lagi ke termometer gas, bahwa prinsip termometer gas itu adalah volumenya tetap atau konstan, sehingga suhu dan tekanan akan meningkat secara linear. Jadi, inilah yang menjadi dasar skala suhu 0 yang ditetapkan oleh Lord Kelvin. Kita perhatikan bahwa tekanan dalam gas itu disebabkan oleh tumbukan molekul satu sama lain dan juga tumbukan terhadap dindingnya, seperti yang di slide pertama. Tekanan 0 itu berarti semua gerakan dan tumbukan itu dianggap diam. Jika tidak ada gerakan atom, maka energi thermal sistemnya akan menjadi 0. Nah, ini yang disebut sebagai 0 mutlak. Jadi 0 mutlak itu tadi ya, bahwa tidak ada gerakan atom sama sekali. Yang itu yang kita anggap adalah 0 mutlak. Artifisisnya bahwa suhu kan berkaitan dengan energi panas, bernilai 0 mutlak. Maka ini adalah suhu terendah yang kita bisa lihat bahwa T derajat Celciusnya sebesar minus 273 derajat Celcius. Nah, ini sangat berguna untuk skala suhu dengan titik 0 pada 0 mutlak ini, sehingga kita sebut sebagai suhu absolut mutlak. Catatan bahwa jangan menggunakan derajat Kelvin, tetapi ketika angka yang terbaca 273, maka kita menggunakan skala Kelvin, maka T sama dengan 273 Kelvin, jangan derajat Kelvin. Karena ada bahasan tentang besaran pokok, itu kan tidak ada satuan derajat, ya kan? Sehingga di situ dituliskan Kelvin, bukan derajat Kelvin. Nah, kita bisa lihat hubungan antara Kelvin dan derajat Celcius, di mana suhu Kelvin itu sama dengan suhu derajat Celcius tambah 273. Di sini juga ada hubungan skala suhu antara Kelvin, Celcius, dan Fahrenheit. Kita bisa lihat saat kondisi titik didih itu sebesar untuk Kelvin 373, Celciusnya sebesar 100 derajat, dan Fahrenheitnya sebesar 212 derajat. Nah, untuk titik beku, Kelvin 273, sementara Celcius 0 derajat, dan Fahrenheitnya adalah 32 derajat. Kemudian, padatan gas CO2 itu Kelvinnya sebesar 195, sementara derajat Celciusnya adalah minus 78 derajat Celcius, dan Fahrenheitnya adalah sebesar minus 109 derajat Fahrenheit. Nah, pada saat Kelvinnya 90, Celcius yang terbaca adalah minus 183 derajat, dan Fahrenheitnya adalah minus 298 derajat. Itu berupa oksigen cair yang biasa digunakan untuk bahan bakar pesawat luar angkasa. Kalau yang padatan gas CO2 ini akan membentuk seperti es krim. Itu biasa digunakan di restoran untuk pengawet makanan. Ketika Kelvinnya 0, sementara Celciusnya adalah minus 273 derajat, dan Fahrenheit yang terbaca adalah minus 460 derajat, maka ini yang disebut sebagai nilai 0 mutlak. Demikian pembahasan mengenai wujud zat, mol dan molar, terus suhu, dan nilai mutlak, nilai 0 mutlak, dan suhu mutlak. Ini menjadi dasar untuk pembahasan mengenai termodinamika.